banyak pihak yang membackingi saya karena mereka menganggap saya ini penting dan harus dilindungi gitu aja. Awalnya nggak ada kesepakatan, jadi nggak tanpa backing pun saya berani mendukung saya, termasuk utara, termasuk para presiden semua kompak di belakang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita mengulas kasus Bambang Tri dan Sugi Nur, di mana ada hal yang cukup mengagetkan kita semua, di mana ada salah satu video daripada Bambang Tri yang ini sebenarnya video lama tetapi baru kemudian sempat muncul ke permukaan ya menjelang ya sidang vonis Bambang Tri. Di mana hal yang mencengangkan di sini adalah karena Bambang Tri itu kemudian mengungkapkan soal adanya orang yang kemudian membackingi beliau dan katanya dia ini orang kuat yang menjamin ya keselamatan Bambang Tri. Bahkan dia juga punya agenda besar ya untuk menguasai seluruh lini ya kekuasaan di Republik ini. Tentu kita bertanya ya, kenapa Bambang Tri seberani itu atau senekat itu membuat sebuah tindakan atau boleh dikatakan ini adalah sebuah gerakan untuk menuding Pak Jokowi memiliki ijazah palsu. Di awal secara pribadi saya bertanya, ini orang berani sekali. Apakah dia melakukan itu karena inisiatif sendiri? Tetapi seberani itukah dia mengambil sebuah tindakan? Orang pasti bertanya, mungkin saja dia di backing oleh orang yang juga memiliki jaringan yang kuat atau kelompok-kelompok massa yang besar. Ya karena kenapa ya tidak biasa orang seperti Bambang Tri rakyat biasa yang kemudian mau menuding seorang kepala negara memiliki jasa palsu, tentu sudah diperhitungkan risiko-risiko yang bakal terjadi. Dan akhirnya Bambang Tri kemudian ini menyampaikan ya tentang ya yang membacking ini yang menjamin ya keamanan dan keselamatan Bambang Tri. Untuk lebih jelasnya kita simak dulu bagaimana pengakuan daripada Bambang Tri Mulyono ini. Mari kita simak sama-sama. Saya lihat Bapak ini berani banget nih ngomong ya, soal presiden ya, Ya. orang nomor satu Ya. yang bisa berbuat apa saja terhadap siapapun yang dianggap mengganggu. Iya. Siapa yang membackingi Pak? Gimana Pak? Yang membackingi Bapak siapa? Bapak berani banget ini. Pada dasarnya saya tidak punya backing, jadi memang ya saya berani, tapi kemudian banyak pihak yang membackingi saya karena mereka menganggap saya ini penting dan harus dilindungi gitu aja. Awalnya nggak ada kesepakatan, jadi nggak tanpa backing pun saya berani gitu loh. Tapi mereka semua sudah sekarang menerima kebenaran saya dan mereka akan mendukung saya, termasuk tentara, termasuk para pensiunan jenderal, semua kompak di belakang saya hari ini. Mendukung Bapak? Mendukung saya, mengamankan Bapak? Mengamankan saya, ya. Tetapi untuk keamanan yang lebih maksimal ya saya nggak mau sembarang ketemu orang, itu biasalah Pak, gitu. Hati-hati aja. Tapi saya nggak takut. Oh, artinya tidak ada keraguan apalagi ketakutan dari apa yang Bapak sampaikan. Enggak. Misalnya diciduk di tengah jalan, diintimidasi. Enggak. Karena sudah ada yang menjamin. Iya. Yang menjamin ini orang kuat Pak. Oh iya, pokoknya nggak ada yang lebih kuat lagi lah. Mereka punya rencana nggak Pak? Ya punya, sangat punya rencana. Pembackup Bapak ini punya rencana nggak? Punya rencana. Dalam waktu dekat? Punya rencana mengambil alih kekuasaan. Waduh, sudah pasti itu? Sudah pasti. Nah, ngambil alih kekuasaan kenapa diceritakan? Gimana Pak? Itu kan bahaya, secret, rahasia. Kenapa diceritakan? Ya nggak apa-apa supaya masyarakat ikut mendukung. Gitu loh. Jadi Bapak saya cerita ini. Kenapa salahnya pemberontakan PKI itu gagal? Karena masa PKI nggak diberitahu. Oh, sehingga gitu. nggak terlibat. Kalau terlibat selesai itu mereka menang. Kalau diberitahu menang mereka. Iya, kesalahannya Aidit di situ. Harusnya diberitahu dulu. Gitu loh. Dukungan massa nggak ada. Ini belajar dari situ. Gitu loh. Jadi pembacking Bapak ini belajar dari perjuangan PKI. Dari PKI itu yang gagal. Karena tidak transparan. Iya, dianalisa. Tidak terus terang. Jadi ini dengan cara ini pendadaan namanya Pak. Oh, pendadaan. Ya. Jadi dengan cara ini nanti akan ada akumulasi massa gitu ya. Betul. Kekuatan besar gitu. Ya, Apa ini?
sebutannya revolusi atau gimana Pak? Oh, enggak lah, ini kan revolusi itu kan kalau kita melawan presiden yang benar, presiden yang sah, Ya. kemudian presidennya brengsek, terus kita lawan, kita Ya. turun. Bukan, ini kita nggak melawan presiden, Melawan siapa? melawan maling ijazah. Oke. Jangan anggap dia presiden supaya kita menang mental gitu loh. Gitu loh. Oke. Berarti seluruh produk hukum selama kepemimpinan Jokowi Ya. 2014 Ya. sampai hari ini Ya. itu ilegal menurut Bapak? Batal dong, termasuk utang luar negerinya. Implikasinya nanti boleh nggak kita boleh untuk tidak membayar begitu? Ya harus kita gitu. Oke. Jangan mau lu tanda tangan dengan siapa orang di jalan kamu minta tanda tangan gitu. Lah kalau mereka maksa kita siap perang. Gitu loh, Pak. Menurut pembacking Bapak, upaya ini berhasil nanti Pak? 100% Berhasil. data intelnya. Berhasil. Rakyat jangan takut. Dukung aja. Oh. Gitu. Tanpa kekerasan, tanpa ini mudah-mudahan ya ongkosnya kecil gitu ya. Bisa itu Pak? Bisa. Dipastikan bisa. Bisa. Artinya orang ini menguasai seluruh lini kekuatan negara. Iya. Gitu. Iya. Apapun gitu loh. Targetnya kapan itu Pak? Pokoknya deadline-nya September inilah. Akhir bulan ini Iya. harus selesai. Ya. Iya, jelas sekali apa yang disampaikan oleh Bambang Trimulyono, dan ini betul-betul membuat kita kaget ya dari statement Bambang Tri, karena ya dia katanya ini dibackingi oleh orang-orang karena dia merasa penting. Menurutnya bahwa dia ini penting untuk kemudian dilindungi dan dijaga, sehingga dia pun dijamin keamanannya. Bahkan katanya orang-orang ini semuanya memiliki agenda untuk kemudian mengambil alih kekuasaan. Wow, ini kan sebuah statement yang tentu berbahaya, ini berisiko. Dan tentu ya pernyataan-pernyataan seperti ini bisa saja ya berurusan lagi dengan urusan ya aparat penegak hukum ya dari statement Bambang Tri ini. Tapi terlepas daripada itu semua, memang dari awal tentu banyak orang bertanya, kenapa Bambang Tri begitu berani ya melakukan hal ini, menuding Pak Jokowi punya ijazah palsu jika tidak didukung oleh orang-orang tertentu, sekalipun mungkin pemainnya ini bermain di belakang layar dan menjadikan Bambang Tri sebagai corong terdepan. Tetapi apa yang disampaikan oleh Bambang Tri bahwa rencana mereka, desain mereka itu akan ya berjalan di bulan September tahun lalu ya. Tetapi hingga pada bulan itu kan tidak ada juga hal yang disampaikan oleh Bambang Tri, malah dia kemudian ditangkap di bulan Oktober ya. Dan dia pun mengalami ya menjalani hari-hari pesakitan di rumah tahanan. Dan hingga pada hari ini tanggal 18 ya April 2023 ya sudah sidang vonis dan Suginur sudah divonis 6 tahun penjara ya. Dan tentu kita hanya kaget, tetapi menganggap juga bahwa apa yang disampaikan Bambang Tri ini antara benar dan tidak. Nuansa halusinasi mungkin itu yang membayangi Bambang Tri sehingga dia bicara seolah-olah ya dia tidak berpijak di bumi ya. Sekalipun ya mungkin ada orang yang memberikan dukungan terhadap dirinya, ya itu biasa lah, karena memang banyak orang yang kritis terhadap rezim hari ini, dan tentu Bambang Tri bisa saja dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu ya untuk kemudian ya memanfaatkan Bambang Tri karena dia mau menjadi orang terdepan atau corong untuk berhadapan secara pribadi dengan Pak Jokowi dengan menuding ijazah palsu ya. Dan itu yang sudah berjalan kurang lebih 4 bulan ini. Tetapi benarkah bahwa ada orang yang membacking dan punya agenda untuk kemudian merebut kekuasaan? Ya mungkin ini hal lain, tetapi saya kira ini penting untuk juga ya ditelisik lebih jauh, dan kita akan melihat nanti prosesnya seperti apa, karena sidang vonis ya ini sudah berjalan, dan kita akan melihat seperti apa nanti kelanjutannya. Apakah itu hanyalah sebuah halusinasi dari Bambang Tri yang mengharapkan dukungan dari orang, atau memang ada orang yang sengaja memainkan. Kita akan tunggu seperti apa
perjalanan daripada kasus ini. Segera demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.